Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yus, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, seperti yang kita tahu ya bosku, manga One Piece chapter 1124 kali ini benar-benar memperlihatkan beberapa informasi penting dan menarik sebelum kelompok bajak laut topi jerami memasuki Ars Elbaf. Yap, salah satunya adalah mengenai sosok misterius yang diperlihatkan di akhir chapter 1124. Nah, banyak dari para fan One Piece yang menganggap jika sosok tersebut adalah Pangeran Loki ataupun Chopper Gaban. Bahkan tak sedikit juga yang berpendapat jika sosok tersebut adalah bajak laut legendaris, yaitu Shiki the Golden Lion. Ya, meskipun belum ada informasi resmi mengenai hal ini, namun yang jelas, karakter misterius tersebut akan memiliki peran penting untuk menentukan akhir cerita One Piece nantinya. Perlu diingat ya bosku, saat ini pergerakan para bajak laut untuk menemukan harta karun One Piece pun semakin intens. Bahkan, kelompok bajak laut rambut merah yang awalnya kita kira akan bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf, justru lebih memilih untuk melakukan pergerakan mereka. Jelas hal ini pun seolah menjadi sebuah bukti nyata bahwa Shanks belum tertarik untuk bertemu dengan Luffy. Karena faktanya, Akagami no Shanks lebih memilih untuk ikut andil dalam perebutan harta karun termansur yang bernama One Piece. Nah, sampai di sini disadari atau tidak, jika sosok misterius tersebut berada di wilayah teritorial Yonko Akagami no Shanks, maka sosok misterius tersebut sudah dapat dipastikan mengenal atau paling tidak akrab dengan Shanks dan kelompok bajak lautnya. Sehingga jika kita kaitkan dengan pergerakan kelompok bajak laut rambut merah yang tiba-tiba meninggalkan Pulau Elbaf setelah mendapatkan 2 salinan rod poneglyph dari kelompok bajak laut Kid, apakah mungkin sosok misterius yang berada di Pulau Elbaf ini adalah kunci penting untuk mengetahui keberadaan rod poneglyph terakhir? Ya, bisa saja karena hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Ketika di Ars Wano, kelompok bajak laut Kid pernah menyinggung tentang sosok dengan bekas luka bakar yang diyakini kuat mengetahui keberadaan rod poneglyph terakhir. Itu sebabnya hal ini jugalah yang menjadi alasan kenapa kelompok bajak laut Kid lebih memilih untuk menuju ke Pulau Elbaf. Namun dari beberapa fakta tersebut, yang sekarang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, sebenarnya siapakah sosok karakter misterius ini? Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, Shanks yang diyakini kuat memiliki hubungan dengan sosok misterius tersebut seolah menjadi sebuah bukti bahwa sosok misterius tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan Shanks. Artinya, kemungkinan besar sosok tersebut adalah Chopper Gaban. Nah, jika benar sosok tersebut adalah Chopper Gaban, maka hal ini akan sangat menarik. Karena apabila kita melihat para mantan anggota bajak laut Goldie Roger seperti Rayleigh dan Crocus, mereka pernah membantu para bajak laut dalam petualangan mereka. Pertama, Crocus yang membantu para bajak laut termasuk kelompok bajak laut topi jerami di wilayah Reverse Mountain dan memberikan petunjuk mengenai rute yang ada di wilayah Greenland. Lalu yang kedua, di Kepulauan Sabaody, Silver Rayleigh pernah membantu para bajak laut yang hendak pergi ke Pulau Manusia Ikan dengan menyediakan jasa untuk mengecat atau melapisi kapal mereka dengan sebuah gelembung yang berguna untuk akses menuju ke dunia baru atau New World lewat jalur Pulau Manusia Ikan. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apa peran penting yang akan didapatkan oleh Chopper Gaban jika kemudian memang Chopper Gaban ini masih hidup dan berada di Pulau Elbaf? Memang sih, apabila kita perhatikan lagi, lebih tepatnya ketika Roger turun dari Oro Jackson dan membubarkan bajak lautnya, Chopper Gaban ini terlihat masih hidup. Bahkan, Chopper Gaban juga sempat mengantar Oden pulang ke negeri Wano. Itu sebabnya, jika Rayleigh saja masih hidup, kemungkinan besar Chopper Gaban juga masih hidup. Kalaupun diburu dan telah dieksekusi oleh pemerintah dunia,
pasti akan ada berita mengenai hal ini, sama seperti halnya Oden. Perlu diingat juga ya bosku, sekelas mantan anggota bajak laut Goldie Roger rasanya akan sulit untuk ditangkap oleh para angkatan laut. Nah, itu sebabnya jika kita melihat rute terakhir dari kelompok bajak laut Goldie Roger sebelum menemukan Pulau Locktail, lebih tepatnya setelah meninggalkan Pulau Zoo, Roger pernah singgah di suatu tempat atau pulau yang tidak diketahui namanya, lebih tepatnya ketika Buggy mendadak sakit, yaitu pada manga One Piece chapter 967. Anehnya, nama pulau tersebut hanya dijelaskan sebagai kota pelabuhan. Setelah itu, seperti yang pernah dijelaskan oleh Roger, semua jalur yang diambil dari Greenland pada akhirnya akan menuju atau mengarah pada suatu tempat yang bernama Pulau Lodestar. Dan Pulau Lodestar sendiri merupakan pulau terakhir dari lautan New World, atau bisa dibilang pulau terakhir dari ujung Lockpost. Artinya, semua lockpost yang dimiliki oleh para bajak laut akan mengarah ke pulau ini sebelum kemudian para bajak laut menemukan Pulau Locktail. Perlu diingat juga ya bosku, di chapter 1056, Trafalgar Law pernah mengatakan bahwa setelah dari negeri Wano, ada 3 rute untuk sebelum menuju ke pulau terakhir atau Lodestar. Dengan kata lain, di 3 rute inilah para bajak laut harus segera menemukan road poneglyph terakhir agar mereka bisa mengetahui titik koordinat Pulau Locktail. Nah, sehingga apakah nantinya Oda Sensei akan sedikit memberikan konflik di Pulau Elbaf dengan menghadirkan Skopper Gaban untuk menguji kemampuan kelompok bajak laut topi jerami? Dengan kata lain, secara tidak langsung, Skopper Gaban akan melatih kelompok bajak laut topi jerami untuk meningkatkan kekuatan mereka, terutama Usopp, karena pada dasarnya Ars Elbaf kali ini bisa dibilang Arsnya Usopp. Yap, Usopp akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang signifikan, dan bahkan Usopp akan menjadi kesatria yang pemberani, sehingga perlahan-lahan impian Usopp pun akan segera terwujud. Selain itu, Skopper Gaban yang merupakan trio monster di kelompok bajak laut Goldie Roger bisa dipastikan dia adalah sosok yang sangat kuat, sehingga kekuatan Skopper Gaban pun tidak berbeda jauh dengan Rayleigh. Nah, itu sebabnya cara Skopper Gaban untuk menuntun kelompok bajak laut topi jerami agar bisa menemukan pulau terakhir, yaitu dengan memberikan road poneglyph terakhir. Itu artinya Skopper Gaban lah yang menyimpan road poneglyph terakhir, entah itu di Pulau Elbaf atau di pulau lainnya. Karena faktanya dalam Booklet Road to Locktail, Pulau Elbaf, Vira, dan Hachinosu adalah salah satu dari 3 tempat yang telah dikonfirmasi oleh Oda Sensei secara langsung sebagai lokasi keberadaan road poneglyph terakhir. Nah, itu tadi merupakan analisa mengenai sosok misterius yang ada di Pulau Elbaf dan juga apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tulis di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.